Bismillahirrahmanirrahim. Apakah bersentuhan lawan jenis ini bisa membatalkan wudhu atau tidak? Bapak-bapak bersentuhan kulit dengan istri, atau bersentuhan kulit dengan anak perempuannya, atau mungkin nggak sengaja dengan orang perempuan yang lain. Apakah ketika kita punya wudhu kemudian bersentuhan lawan jenis ini bisa menjadi batal wudhu kita ataukah tidak? Sebagaimana kalau kita baca di dalam surat An-Nisa ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aula mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba." Atau menyentuh wanita, jika engkau tidak mendapati air maka bertayamumlah dengan debu atau dengan tanah yang suci. Secara zahir ayat ini menunjukkan bahwa bersentuhan lawan jenis, lams itu bersentuhan lawan jenis itu bisa menjadi pembatal wudhu. Hanya saja nanti para ulama berbeda pendapat tentang hukum bersentuhan lawan jenis ini bisa menjadi pembatal wudhu ataukah tidak. Pendapat yang pertama di kalangan ulama Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwa bersentuhan lawan jenis ini bisa membatalkan wudhu secara mutlak. Maknanya dengan syahwat maupun dengan tidak ada syahwat, kalau sudah bersentuhan lawan jenis, nempel dengan lawan jenis ya, tanpa ada penghalang, maka hakikatnya ini bisa membatalkan wudhu. Ini dalam mazhab Syafi'iyah ya. Nah, apa dasarnya mazhab Syafi'iyah mengatakan sentuhan lawan jenis batal wudhu? Karena menafsirkan surat An-Nisa ayat yang ke-43 tadi, kata aula mastumun nisa, kata lams itu maknanya adalah sentuhan kulit, sehingga bisa membatalkan wudhu karena bersentuhan lawan jenis tadi. Dan kata lams yang maknanya bersentuhan lawan jenis atau sentuhan kulit itu bisa kita jumpai dalam hadis Nabi yang lain. Misalnya Nabi bersabda, wal yadu zinaha al-lams, tangan ini zinanya ya menyentuh lawan jenis, menyentuh kulit lawan jenis ya. Nah, ini pendapat Syafi'iyah mengatakan bersentuhan lawan jenis membatalkan wudhu. Pendapat yang kedua, pendapat di kalangan ulama Hanafiyah dan salah satu pendapat Hambali yang juga dipilih oleh pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa bersentuhan lawan jenis ini tidak membatalkan wudhu, baik dengan syahwat maupun dengan tidak dengan syahwat. Jadi menurut pendapat yang kedua, pendapatnya Hanafiyah dan sebagian pendapat Imam Ahmad bin Hambal mengatakan sentuhan lawan jenis atau sentuhan kulit lawan jenis tidak membatalkan wudhu. Apa dasarnya? Yang pertama karena memaknai kata aula mastumun nisa ini maknanya adalah al-jima, bukan sekedar sentuhan kulit, tapi makna aula mastumun nisa itu maknanya adalah al-jima. Sehingga kalau hanya sentuhan kulit lawan jenis ya tidak masalah, karena makna ayat ini adalah jima. Kemudian yang kedua, hadis-hadis yang menceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika bersama para istri beliau, Nabi ketika hendak sholat dan Nabi punya wudhu, kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium istri, Nabi menyentuh atau tersentuh oleh kulit istrinya, dan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membatalkan wudhunya atau Nabi tidak mengulangi sholatnya. Ini maknanya bahwa bersentuhan kulit lawan jenis tidak sampai membatalkan wudhu. Bahkan tadi ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai diceritakan dalam sebuah riwayat hadis, misalnya hadis yang mengatakan anan Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam qabbala imra'atan min nisaihi summa kharaja ila shalah wa lam yatawaddo.
Nabi mencium salah satu istri beliau, kemudian Nabi sholat dan Nabi tidak memperbarui wudhu. Berarti tidak membatalkan wudhu. Adapun pendapat yang terakhir, ini pendapatnya Imam Malik dan pendapatnya madhab Imam Ahmad bin Hambal, mengatakan bersentuhan kulit lawan jenis ini bisa membatalkan wudhu dengan syarat adanya syahwat. Kalau nggak ada syahwat berarti tidak batal. Tapi kalau pakai syahwat artinya batal. Wallahu a'lam, dari tiga pendapat ini yang lebih kuat sebagaimana yang dipilih oleh pendapatnya Syekh Al-Utsaimin, Syekh bin Baz dan Syekh Al-Albani, mengatakan bahwa pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa bersentuhan kulit lawan jenis itu tidak sampai membatalkan wudhu. Karena tadi ya, dengan kuatnya dalil-dalil yang ada, Nabi pernah wudhu, mau sholat, bahkan mencium istri atau bersentuhan dengan istri, tapi tidak sampai membatalkan wudhu. Maknanya Nabi tidak mengulangi wudhu dan Nabi tetap sholat gitu ya. Berarti tidak sampai membatalkan wudhu.